Hey guys, jadi kemarin kan sudah belajar bagaimana cara cepat pakai data GCP, gitu ya. Sekarang kita belajar bagaimana cara yang benar menggunakan data GCP di Agisoft, gitu ya. Jadi kita processing data GCP tadi di Agisoft, oke? Check it out. Pertama kita proses dulu ya. Jadi ini sudah saya proses. Jadi pertama kita ke workflow seperti biasa, add folder, line photo, dan dance cloud ya. Jadi dance cloud-nya low aja. Untuk apa? Untuk bisa mengidentifikasi lokasi titik GCP-nya di mana, gitu ya. Oke, setelah itu kita tunjukkan titik GCP-nya di mana di GIS. Oke, kita coba langsung aja di GCP 3 contoh gitu ya. GCP 3 di sini berarti kan kira-kira di, kalau kita zoom out kira-kira di sini kan. Nah, baru klik kanan filter foto by point. Nah, kita cari titiknya. Berarti kan dari sini. Nah, ini titik GCP-nya. Nah, kemudian kita klik kanan add marker guys. Nah, pastikan namanya sama ya. Jadi ketika kita ekspor namanya sama. Ini GCP 3, oke. GCP 3. Nah, kemudian GCP 4 di sebelah kanan gitu ya. Kita klik kanan di sini berarti. Kita cari filter foto by point lagi. Oh, tidak ada. Di mana ya kira-kira? Sebentar. Di atas sini. Nah, ini dia. Ini GCP 4. Usahakan untuk marker ini sebenarnya dia bagus pakai sign ya. Jadi ada tanda plus gitu yang bisa menunjukkan betul-betul di tengahnya di mana gitu ya. Nah, ini poin 4 berarti GCP 4. Oke. Sudah, kemudian kita langsung ke GCP 5 di tengah sini, kira-kira itu di sebelah, oke, di sebelah sini. Di sebelah sini, filter foto by point. Kita cari titiknya gitu ya. Di manakah berada? Kira-kira di sini. Nah, ini dia. Ini klik kanan, add marker, GCP 5. Oke, terus wow, namanya beda. Nanti kita ganti ya masing-masing ya. Kemudian kita masuk ke GCP 01 itu di untuk panning seperti ini, itu pakai klik kanan ya guys. Klik kanan. Klik kanan, ini klik kanan kemudian filter foto by point. Nah, ini di sini GCP 01. Ini add marker GCP 01. Harusnya GCP pakai 0 ya. Ini saya salah, nanti saya ganti. Kemudian GCP 02. Jadi cara ini sebenarnya memang cara yang benar gitu ya. Cuman dia butuh waktu, takes time lah kira-kira. Kalau fotonya cuman 80-an, 100 foto, saya pikir itu cepat ya. Cuman kalau misalnya fotonya ribuan, bahkan puluhan ribu, nah bisa seharian GCP gini gitu ya. Nah, oke. GCP 02. Oke, nah ini 03. Saya coba ganti dulu. Oke, GCP 04. 05. Oke, setelah selesai, di sini akan ada yang namanya error pixel ya. Ini kita langsung buka saja. Kira-kira seperti ini. Jadi 01, 02, 03, 04, 05 gitu ya. Nah, di sini sebelah kiri kita lihat ada yang namanya error gitu ya. Sebisa mungkin di bawah 1 pixel supaya hasilnya juga lebih optimal gitu ya. Projection ini adalah jumlah foto yang bersinggungan dengan titik itu gitu kira-kira.
Oke, nah kemudian kita koreksi per masing-masing foto. Jadi caranya gimana? Filter foto by marker, gitu ya. Nah, bendera warna hijau itu menunjukkan dia sudah terkoreksi, sedangkan bendera warna biru dia tidak terkoreksi, belum. Nah, makanya kita coba ganti, gitu ya. Oh, ini kan ada bergeser nih. Nah, kita langsung luruskan lagi. Set. Lakukan ke semua foto. PR sih. Cuman ya beginilah cara yang benar seharusnya. Kenapa? Karena kita mengantisipasi pergeseran-pergeseran dari setiap foto ya. Karena kan akurasi dari foto udara itu sebenarnya kalau dia pakai GPS bawaan atau taruhlah kita terbang pakai Phantom misal, itu kan akurasinya sama seperti GPS handheld ya, jadi di 2 meter 3 meter gitu ya. Nah, makanya dibutuhkan GCP kecuali yang sudah PPK. Nah, selesai untuk GCP 1, kita langsung ke GCP 2. Jadi lakukan di semua titik GCP. Jadi kalau titik GCP-nya ada 20, ya lakukan ke semuanya. PR sih, cuman ya kalau pengen hasilnya bagus ya begini caranya. Karena nanti hasil dari GCP ini akan dikoreksi menggunakan ICP. Yang mana ICP tadi itu akan ada akurasi yang dibutuhkan sehingga foto yang Anda semua sekalian pakai itu acceptable gitu ya, dan dapat diterima gitu. Oke. Nah, oke. Sorry. Nah, jadi memang agak PR sih. Oke. Sudah. Sekarang kita ke GCP selanjutnya. Ada 14 foto. Jadi lakukan di bendera warna biru ya. Oke. Jadi memang foto udara yang ideal sebenarnya harus pakai GCP supaya dapat diterima gitu ya. Dan akurasinya bisa diklaim gitu. Saya melakukan foto udara dengan akurasi sekian gitu, itu bisa diklaim. Tapi kalau tanpa GCP ya itu hanya visual saja. Jadi kita nggak bisa mengklaim akurasinya berapa. Karena pasti errornya gede tuh. Menggunakan GCP aja belum tentu bagus gitu ya, apalagi yang tidak pakai GCP. Oke, dan yang terakhir, wah ini 26 foto guys. Wow, nggak kelihatan. Nah, kalau kelihatan kita remove marker saja gitu ya. Dia akan menyesuaikan gitu kira-kira. Oke. Jadi semakin bagus dan semakin tepat kita menggesernya, itu hasilnya juga akan semakin bagus guys. Nah, semua tergantung kelincahan dari jari Anda dan mata Anda. Oke.
biasanya kalau di pinggir kamera gitu ya, seperti ini, itu pasti akan bergesernya jauh, jadi errornya besar ya. Kenapa? Karena distorsinya kan kebanyakan di pinggir ya, untuk foto digital gitu ya. Jadi nggak ada masalah, kita remove marker saja biar dia tidak menambah error gitu ya. Nah ini dia cas. Oke, dan ini juga dari marker gak masalah, kita nyalain juga boleh. Nah ini remove marker aja. Oke, jadi pastikan error pixelnya itu di bawah 1 pixel ya. Nah jadi supaya hasilnya lebih optimal gitu. Kalau sudah, ini yang krusial gitu. Jadi kita klik Ctrl A gitu ya, klik kanan, di uncheck untuk foto, kemudian dicek semua, Ctrl A cek untuk GCP-nya. Nah kemudian kita langsung buka file GPS geodetiknya. Oke, nah ini dia northing, easting, pastikan ini sama gitu ya. Easting itu timur gitu ya, northing adalah utara, altitude ketinggian, nama titik gitu kan. Nah, di sini ada ICP, gak ada masalah gitu ya. Kemudian di sini ada UTM 49S. Kalau dia meter, dia akan northing easting. Tapi kalau dia WGS saja dia berbeda. Latitude longitude gitu ya, nanti jatuhnya gitu ya. Jadi pastikan ini sudah sesuai UTM gitu ya, zone berapa gitu. Dan ini harus sama dengan datum yang dilakukan pada GPS geodetiknya gitu ya. Oke. Kemudian kita langsung oke saja. Nah, karena memang jumlah titik itu lebih banyak daripada jumlah marker, maka dia akan muncul seperti ini gitu. Nah, kita pilih no to all. Oke. Sudah. Kalau sudah, kita langsung cek di sini. Oke, aman. Akurasinya di 0,5 gitu ya. Oke, dan kita langsung optimize kamera gitu ya. Keempat. Oke. Ini langsung di oke aja. Yes, tidak masalah. Jadi otomatis, karena kita sudah melakukan densload gitu ya, dan ortho gitu ya. Nah, otomatis untuk densloadnya dia akan hilang gitu, dan kita harus mendensload ulang, ya kan? Gak masalah, ya karena emang seperti itu. Ini di save dulu gitu ya, di save dulu. Kemudian langkah selanjutnya, ini sudah tertanam untuk GPS geodetik atau GCP-nya sudah tertanam. Langkah selanjutnya adalah kita langsung ke bath proses saja, gitu ya. Kita langsung pilih densload. Kita pilih yang low aja biar cepat. Ini langsung kita yes, add lagi. Kemudian langsung ke dem gitu kan. Ini densload, ini kita pilih yang low gitu ya, biar cepat. Kemudian ini pilih UTM 49S. Interpolasi enable, quality low, densload oke. Kemudian kita pilih lagi yang orthomosaik gitu ya. Nah, surface-nya itu kita pilih dem. Kenapa? Karena kita sudah mengenerate dem ya. Mesh-nya kan kita tidak build mesh gitu ya. Jadi dem aja yang kita pakai gitu. Kemudian ini enable ghosting filternya yes, ini yes. Projection-nya kita pilih 49S. Oke, kalau sudah pastikan ini save project after each step-nya dicentang, kemudian di oke. Oke, sementara kita pause dulu. Nanti kita lanjutkan ketika prosesnya udah selesai. Oke, kita lanjut guys. Ini sudah selesai. Processing sudah dilakukan, densload, dem, dan orthomosaik. Langsung kita close saja. Karena memang kita sudah save per sesi tadi, jadi nggak perlu kita save lagi. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian kita ekspor. Kita coba cek apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Perspektif, ini oke, dan ekspor.
Nah, kita langsung ke export lagi, ABR GCP. Oke. Untuk ekspor data saya pikir sudah ini ya, sudah ada di video sebelumnya, jadi nggak perlu saya sampaikan lebih detail gitu ya. Nah, setelah diekspor, kita akan buka GIS. Sebentar, kita tunggu ekspornya dulu selesai. Kita buka filenya. Ekspor ya, ekspor lagi. Nah, ini ABR GCP udah selesai ya. Oke, kita langsung buka saja di GIS. Nah, wow, sedang berproses drawing dia. Kita matikan saja Basecamp online-nya supaya tidak berat. Oke, sabar dulu ya guys. Nah, oke, nah kita cek. Di sini ada GCP. Jadi ngeceknya sebenarnya bukan dari GCP lagi. Kenapa? Karena pasti bagus kalau pakai GCP, gitu ya. Cara ngeceknya itu menggunakan ICP. Kita masukkan data ICP-nya. Yang mana ICP ini kan tidak masuk dalam processing ya. Jadi kalau kita lihat itu sudah, kita anggap ini warna kuning gitu ya. Kita pakai warna kuning dan kita masukkan data ICP. Nah, artinya udah betul, udah bagus. Kira-kira errornya tetap harus ada error ya. Bukan harus ada, emang nggak ada yang sempurna di dunia ini ya. Jadi kita lihat, oke. 7 cm. 7 cm itu 1 ICP ya. Jadi untuk menguji akurasi saya pikir kita akan buat video selanjutnya. Bagaimana cara menguji akurasi dari hasil foto udara gitu ya, menggunakan beberapa titik ICP. Yang pasti itu sudah ada rumusnya di Excel dan kita akan coba di video selanjutnya. Oke, jadi kita sudah pastikan bahwa hasil yang sudah kita proses menggunakan titik GCP itu sudah bagus semua. Nah, ini kan errornya ICP2 ya, kecil lah ini ya. Oke, 12 cm. Ya lumayan juga sih. Lumayan juga. Nah, ini juga. Karena kita pakai low ya. Jadi semakin jadi kan di processing itu ada medium, low, dan highest ya. Jadi semakin dia low, sebenarnya itu berpengaruh terhadap hasilnya nanti. Densload-nya segala macam dia berpengaruh ya. Makanya rekomendasi saya, Om sekalian pakai yang minimal medium. Kalau kita tadi kan pakainya yang low ya, jadi dia di sini ada low quality gitu kan untuk densload-nya, untuk depth map-nya dia pakai low quality juga untuk 88 foto. Jadi hasilnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dipakainya adalah optimum gitu, medium atau highest, saya pikir itu akan lebih bagus hasilnya gitu ya. Kita coba lihat untuk reportnya gitu ya. Report 2. Oke, save. Jadi kita bisa lihat di sini. Untuk melihat akurasi dari foto udara itu sebenarnya bukan dari ini apa namanya GCP-nya. Kalau GCP-nya pasti bagus di sini kita lihat. Oke, errornya 9 mili kan. Nah, jadi kalau kita lihat error dari GCP-nya itu bagus. Kenapa? Karena ya jelas saja semua foto diarahkan atau ditarik ke titik GCP. Tapi kalau kita lihat sebenarnya error itu bukan dari GCP-nya tapi dari ICP-nya yang tidak masuk dalam proses. Jadi jangan salah sangka ada yang mengklaim gitu ya. Oke, hasil foto udara aku bagus nih gitu kan. Padahal dia untuk titik GCP-nya dia pakai
handphone gitu misalnya, tidak pakai GPS geodetik, ya sama aja gitu ya. Jadi bukan dari file ini yang kita lihat akurasinya, tapi dari file ICP yang diukur dengan GPS geodetik. Mungkin itu ya, om suhu sekalian. Jadi yang bisa saya sampaikan untuk GCP yang benar seperti apa. So tetap semangat, tetap belajar. Semoga bermanfaat. Dadah.